Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at... Halo semuanya, saya ucapkan selamat pagi dari kota Banyuwangi. Dan seperti yang teman-teman lihat pada pagi hari ini, saya sudah berada di depan stasiun Ketapang. Dan rencananya pada pagi hari ini, saya akan melakukan perjalanan kembali naik kereta api Wijaya Kusuma dari stasiun Ketapang teman-teman. Dan seperti ini teman-teman ya, untuk situasi dan suasana di stasiun Ketapang pada perjalanan pagi hari ini teman-teman. Dan saat ini saya sudah berada di stasiun Ketapangnya teman-teman. Dan saat ini saya sedang duduk-duduk terlebih dahulu sambil menanti jadwal keberangkatan untuk kereta api Wijaya Kusuma, karena masih cukup lama ya untuk jadwalnya. Dan sebenarnya pada saat pengambilan gambar ini dilakukan, ini bertepatan pada hari raya Imlek sebelumnya ya teman-teman. Namun kita baru sempat menayangkan video ini dikarenakan beberapa hal ya yang menyebabkan keterlambatan penayangan video ini. Tetapi tidak masalah, kita nikmati saja videonya teman-teman ya. Dan di sini saya akan melakukan pencetakan tiketnya terlebih dahulu teman-teman, karena sebelumnya saya sudah melakukan pemesanannya melalui online, dan di sini saya langsung cetak untuk tiketnya supaya nanti tiketnya bisa berbentuk fisik seperti ini teman-teman. Dan di sini tiketnya sudah keluar, kita langsung tarik saja seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan percetakan tiketnya, apabila teman-teman sudah membeli ataupun memesannya melalui online, teman-teman bisa cetak di mesin ini ya. Dan seperti ini suasana hari raya Imlek ya, yang didekorasi di stasiun Ketapang ya teman-teman. Di sini ada beberapa balon-balon lampion Imlek ya yang digantung seperti ini teman-teman di depan stasiun. Dan di sini ada juga dekorasi ya di bagian pintu masuknya ya, seperti halnya di sini ada dekorasi yang menggambarkan suasana hari raya Imlek ya teman-teman, sehingga di sini vibe-nya itu terasa. Dan di bagian halaman depan stasiun Ketapang ini juga disediakan peta jaringan kereta api Jawa dan Madura ya, yang teman-teman bisa pantau di sini untuk menambah informasi teman-teman. Mungkin apabila teman-teman sedang bingung ataupun nggak tahu arah ya, mau kemana dan lain sebagainya, nanti teman-teman bisa lihat aja di sini ada peta mapnya. Di sini sudah dijelaskan ya dari Daop 9, Daop 8, Daop 4 dan lain sebagainya. Di sini sudah cukup lengkap, teman-teman nanti bisa pantau untuk arah jaringan kereta yang teman-teman ingin tuju. Dan di bagian halaman depan pintu masuk stasiun Ketapang ini juga didekorasi lampion-lampion yang bernuansa Imlek seperti ini ya teman-teman. Ini tentu saja cocok sekali mungkin buat teman-teman yang mungkin ingin berfoto ataupun ingin mengabadikan ya momen-momen hari raya Imlek ini. Jadi cukup bagus ya teman-teman untuk kesannya. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan kurang lebih sekitar jam 10 pagi. Saat ini untuk para penumpang kereta api Pandanwangi sudah dipersilakan untuk memasuki keretanya. Dan sebentar lagi untuk kereta api Pandanwangi akan segera diberangkatkan dari stasiun Ketapang ini teman-teman. Kemudian selanjutnya selisih sekitar 1 jam, barulah nanti kereta api Wijaya Kusuma akan segera dilansir di jalur 1 stasiun Ketapang. Dan bagi teman-teman yang ingin melakukan pemesanan tiketnya secara offline ataupun langsung datang ke stasiun Ketapang, nanti teman-teman bisa melakukan pemesanannya melalui ruangan ini ya teman-teman. Tepatnya berada di dalam stasiun Ketapang teman-teman. Dan di sini untuk situasi loket pemesan tiketnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dan di sini tuh untuk ruangannya itu lebih private ya. Dan di sini teman-teman juga dapat gunakan untuk menanti jadwal kedatangan kereta yang teman-teman sedang tunggu ya, sambil melakukan pemesanan tiketnya teman-teman. Karena di sini difasilitasi beberapa fasilitas seperti kursi, AC dan lain sebagainya teman-teman. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan kurang lebih sekitar jam 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, dan di sini saya sedang proses pengecekan tiketnya ya untuk memasuki peron stasiun Ketapangnya teman-teman. Dan setelah selesai proses pengecekan tiketnya, di sini saya sudah masuk di dalam peron stasiun Ketapang. Dan seperti ini teman-teman situasi terkini di dalam peron stasiun Ketapang ya teman-teman. Nampaknya di sini juga ada beberapa rangkaian yang sudah disediakan ya di stasiun Ketapang ini. Dan sepertinya ini merupakan rangkaian daripada kereta api Mutiara Timur ya teman-teman.
yang sudah disiapkan di stasiun Ketapang ini, dan nantinya akan diberangkatkan yaitu malam hari kurang lebih sekitar jam 10 malam teman-teman ya, dari stasiun Ketapang. Dan di dalam peron stasiun Ketapang ini juga terdapat spot foto ya, yang dapat teman-teman gunakan untuk berfoto-foto saat berada di stasiun Ketapang ini. Dan untuk lokasi spot fotonya itu berada di paling barat stasiun Ketapang ini teman-teman ya, tepatnya di peron 1. Dan seperti inilah teman-teman suasana dan situasi terkini di dalam peron stasiun Ketapang pada pagi hari ini teman-teman. Terpantau sudah lumayan banyak para penumpang yang sedang menanti kedatangan kereta api Wijaya Kusuma di jalur 1 ini ya teman-teman. Dan nantinya untuk kereta api Wijaya Kusuma akan dilansir ya melalui jalur 1 ini dari arah timur teman-teman. Dan kurang beberapa menit lagi ya, sekitar kurang 15 menitan lagi, kereta api Wijaya Kusuma akan segera masuk di jalur 1 stasiun Ketapang ini teman-teman. Dan untuk panjang peron stasiun Ketapang ini sampai ujung barat sana ya teman-teman. Jadi cukup panjang sekali untuk peron di stasiun Ketapang ini teman-teman. Dan di bagian barat sana juga tetap difasilitasi kanopi ya teman-teman. Jadi tidak perlu kepanasan ataupun kehujanan saat naik ke dalam keretanya. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan kurang lebih jam 11 kurang 10 menit ya teman-teman. Dan saat ini nampaknya kereta api Wijaya Kusuma sudah mulai dilansir masuk di jalur 1 stasiun Ketapang teman-teman. Dan di sini kita saksikan momen lansiran kereta api Wijaya Kusuma di stasiun Ketapang ini. Dan pada perjalanan kali ini kereta api Wijaya Kusuma ditarik oleh lokomotif dinas CC206 yang berdepo induk di Purwokerto. Dan untuk susunan rangkaian kereta api Wijaya Kusuma pada perjalanan kali ini, yang paling depan sendiri ini adalah lokomotifnya. Kemudian di belakang lokomotif ada eksekutif 1 yang menggunakan jenis rangkaian mild steel dengan kaca lebar seperti ini. Kemudian di belakang kereta eksekutif 1 ada kereta eksekutif 2 yang menggunakan rangkaian mild steel juga dengan mode kaca pesawat. Kemudian di belakang eksekutif 2 di sini ada eksekutif 3 yang menggunakan jenis rangkaian yang sama dan kaca yang sama dengan eksekutif 2. Kemudian di belakang eksekutif 3 di sini ada kereta eksekutif 4 yang juga menggunakan rangkaian yang sama seperti kereta eksekutif 2 dan 3. Dan di belakang eksekutif 4 di sini juga ada kereta eksekutif 5 ya teman-teman. Dan di belakang eksekutif 5 ada kereta pembangkit yang digabung dengan kereta restorasi. Kemudian di belakangnya ada kereta premium 1, premium 2, premium 3 dan juga kereta kargo teman-teman ya. Dan di sini kita langsung saja menuju ke kereta yang sudah saya pesan sebelumnya ya teman-teman. Dan pada perjalanan kali ini saya naik di eksekutif 2 ya teman-teman, di bagian paling barat sana teman-teman. Dan di sini kita langsung saja menuju ke keretanya. Dan untuk masuk ke kereta eksekutif 2 kita melalui sini saja ya teman-teman. Dan di sini kita juga akan lihat ya suasana dan tampilan di kereta eksekutif 2. Nah, untuk suasana dan tampilannya itu seperti ini ya teman-teman di kereta eksekutif 2 yang menggunakan mode kaca pesawat teman-teman. Di sini untuk tirai ataupun penutup jendelanya ini masih menggunakan tirai kain seperti ini ya teman-teman untuk di eksekutif 2-nya. Dan seperti ini untuk view dan suasana di kereta eksekutif 2 ya, yang menggunakan jenis rangkaian mild steel dengan mode kaca pesawat.
Dan uniknya di kereta eksekutif Wijaya Kusuma ini, meski masih menggunakan armada lama, di sini sudah ada tombol pintu otomatisnya teman-teman yang dapat kita gunakan untuk membuka pintu ya. Dan ini adalah tampilan di dalam kereta eksekutif 3-nya ya teman-teman. Dan di eksekutif 3-nya itu hampir mirip dengan eksekutif 2-nya, hanya saja di eksekutif 3-nya ini sudah menggunakan tirai rollingan ya teman-teman, tidak menggunakan tirai kain seperti halnya di eksekutif 2. Dan seperti ini situasi lengkap di eksekutif 3 ya teman-teman. Dan di eksekutif 3 ini juga disediakan untuk single seat ya di bagian depan dan paling belakang sendiri teman-teman. Dan untuk kursinya itu cukup terbilang empuk sekali ya teman-teman. Dan kemudian juga untuk yang non single seatnya juga di sini untuk kursinya kurang lebih seperti ini teman-teman ya, terlihat cukup empuk dan cukup nyaman. Dan untuk teksturnya juga di sini kelihatan tebal ya teman-teman untuk tekstur daripada kursinya. Nah ini kita bisa lihat teman-teman untuk ketebalan kursinya itu cukup tebal sekali, jadi cukup nyaman untuk kita gunakan duduk ya. Dan di sini juga disediakan untuk meja lipat ya teman-teman, di setiap kursinya itu kita diberikan fasilitas meja lipat teman-teman ya, yang dapat kita gunakan untuk makan ataupun minum teman-teman. Nah ini teman-teman ya untuk meja lipatnya di single seatnya teman-teman, ini dapat kita gunakan dengan cara kita keluarkan aja meja lipatnya teman-teman, dan nanti kita akan review. Dan di sini juga ada leg rest yang disediakan ya teman-teman di setiap kursinya, baik di single seat ataupun yang non single seat teman-teman. Nah, ini dapat kita gunakan untuk menyelonjorkan kaki ya saat dalam perjalanan teman-teman. Ini cukup nyaman banget ya. Dan ini hanya tersedia di kelas eksekutif saja ya teman-teman, untuk leg rest ataupun fasilitas meja lipatnya. Dan di kereta eksekutif 3 ini untuk bagasinya menggunakan model bagasi pesawat seperti ini ya teman-teman, dilengkapi juga dengan tutupnya. Dan di sini juga untuk jendelanya itu menggunakan kaca yang modelnya sama seperti halnya pesawat. Jadi vibe-nya itu kerasa kayak di pesawat ya teman-teman di kelas eksekutif 3 ini. Dan apabila di bagian bagasi atas penuh, di sini juga disediakan bagasi tambahan ya teman-teman di kelas eksekutif, yang dapat teman-teman gunakan untuk menaruh barang-barang bawaan kalian, koper dan lain sebagainya. Dan di kelas eksekutif ini juga disediakan pintu otomatis ya. Dan ini adalah tampilan dari dalam kereta eksekutif 5-nya ya teman-teman. Kurang lebih di sini eksekutif 5-nya tampilannya sama dengan eksekutif 3 dan 4. Hanya saja di sini untuk jendelanya sudah menggunakan rollingan ya teman-teman untuk tirainya. Dan yang ini adalah tampilan dari kelas eksekutif 4-nya ya teman-teman. Di sini juga untuk dalam rangkaiannya kurang lebih sama ya seperti eksekutif 5, dan di sini juga untuk jendelanya sudah menggunakan tirai rollingan. Dan di sini kita langsung menuju ke eksekutif 3-nya, dan ini adalah eksekutif 3-nya teman-teman ya, kurang lebih sama juga. Di sini juga sudah menggunakan tirai rollingan. Dan untuk tampilan kursinya di eksekutif 3 seperti ini ya teman-teman, kelihatan empuk dan cukup enak ya teman-teman untuk kita gunakan duduk ya selama perjalanan. Dan di sini juga untuk sanggahan tangannya ini bisa diangkat seperti ini. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11 tepat waktu Indonesia Barat. Saat ini kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki sudah diizinkan berangkat meninggalkan stasiun Ketapang. Dan untuk titik pemberhentian berikutnya untuk kereta api Wijaya Kusuma yaitu di stasiun Banyuwangi Kota. Dan sebenarnya tadi saya belum sempat review semua ya teman-teman, untuk rangkaian di kelas eksekutifnya juga belum kita bahas terkait fasilitas kursinya ataupun juga toiletnya dan lain sebagainya. Dan nanti kita akan lanjutkan teman-teman untuk review fasilitas di dalam kereta api Wijaya Kusuma ini sembari menikmati perjalanan ini ya teman-teman. Nah untuk itu bagi teman-teman yang penasaran fasilitas apa saja yang tersedia di dalam kereta api Wijaya Kusuma ini, nah untuk itu teman-teman bisa simak baik-baik videonya ya, supaya nantinya teman-teman tidak kelewatan untuk sesi reviewnya. Dan sekedar informasi saya ya untuk teman-teman semua, bahwasanya kereta api Wijaya Kusuma ini merupakan layanan kereta api dengan kelas campuran yang terdiri dari kelas eksekutif dan juga kelas premium. Dan kereta api Wijaya Kusuma ini itu memiliki relasi dari stasiun Ketapang menuju stasiun Cilacap dan sebaliknya. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui lengkap untuk titik pemberhentian kereta api Wijaya Kusuma, teman-teman bisa lihat seperti yang saya tampilkan di layar kaca ini.
Dan saat ini saya berpindah dari eksekutif 2 ke eksekutif 1 ya teman-teman. Di eksekutif 1 untuk tampilan dari dalam keretanya itu seperti ini ya teman-teman. Di sini tidak menggunakan kaca model pesawat ya seperti halnya di kelas eksekutif 2, 3, 4 dan 5 teman-teman. Tetapi di sini menggunakan kaca lebar seperti ini. Dan di sini kita akan nikmati beberapa menit ya untuk singgah di eksekutif 1 ini sambil menikmati perjalanan teman-teman. Dan untuk kursi yang digunakan di kelas eksekutif 1 ini berbeda dengan di kelas eksekutif lainnya ya teman-teman. Di sini saya rasa lebih fresh ya teman-teman untuk kursinya di kelas eksekutif 1, dan ini kurang lebih kayaknya mirip ya teman-teman seperti kursi yang ada di kereta stainless steel ya teman-teman di generasi yang pertama, tetapi lebih mudah teman-teman tahunnya. Dan ini juga disediakan untuk fasilitas meja. Nah, untuk meja lipatnya juga di sini kelihatannya masih fresh ya ketimbang di eksekutif 2, 3, 4 dan 5 teman-teman ya. Jadi di eksekutif 1 ini untuk kursinya itu masih kelihatan sangat fresh ya teman-teman. Jadi lumayan enak untuk kita gunakan duduk ya selama dalam perjalanan. Dan di sini juga ada fitur-fitur tambahan ya yang ada di kursinya. Nah, ini adalah fitur ataupun tombol reclining yang dapat kita gunakan untuk merebahkan sandaran tempat duduk yang kita gunakan ya teman-teman. Jadi tinggal kita pencet kemudian kita dorong ke belakang teman-teman. Dan di sini juga untuk bagian tengahnya ini ya, untuk sandaran tengahnya dapat kita buka seperti ini agar lebih luas ya teman-teman untuk tempat duduknya seperti ini. Dan apabila kita mau kembalikan lagi tinggal kita turunkan lagi seperti ini untuk sandarannya. Dan untuk tirai yang digunakan di eksekutif 1 ini menggunakan tirai kain seperti ini ya teman-teman. Ada dua teman-teman ya, setiap jendelanya di sini disediakan dua tirai seperti ini. Karena memang terbilang untuk jendelanya itu sangat lebar ya teman-teman di eksekutif 1 ini. Dan di eksekutif 1 di sini untuk bagian bagasi langit-langitnya itu seperti ini teman-teman ya. Jadi tidak sama seperti di eksekutif 2, 3, 4 dan 5 teman-teman ya yang menggunakan bagasi model pesawat. Tapi di eksekutif 1 ini menggunakan model yang seperti ini teman-teman ya. Dan di setiap kursinya ini juga difasilitasi untuk kresek pembuangan sampah ya teman-teman, yang dapat kita manfaatkan untuk membuang sampah kita teman-teman. Dan untuk penerangan interior di kelas eksekutif 1 di sini masih menggunakan lampu model lama ya teman-teman ya, yang terasa seperti kereta zaman dulu teman-teman. Dan untuk tampilan di bordes kereta api Wijaya Kusuma seperti ini ya teman-teman. Dan di bordes ini juga disediakan untuk fasilitas toilet yang dapat kita gunakan untuk buang air besar ataupun buang air kecil teman-teman. Dan seperti ini untuk tampilan interior di toilet kereta api Wijaya Kusuma di kelas eksekutifnya teman-teman. Terkesan cukup mewah ya untuk tampilan toiletnya. Dan di sini ada fasilitas yang disediakan ya, yaitu yang pertama di sini ada cermin yang dapat kita gunakan bercermin. Kemudian juga di sini difasilitasi meja yang dapat kita gunakan untuk menaruh tas atau lain sebagainya. Dan di sini juga ada wastafel yang dapat kita gunakan untuk cuci tangan. Kemudian juga di sini ada pengering tangan otomatis ya yang teman-teman dapat gunakan juga sewaktu di dalam toilet ini teman-teman. Dan di sini juga untuk ketersediaan airnya ini juga terbilang cukup ya untuk kita gunakan untuk cuci tangan dan lain sebagainya. Dan di sini juga disediakan untuk sabun cair ya yang dapat kita gunakan dengan cara kita pencet aja, dan di sini nanti akan keluar ya teman-teman untuk sabun cairnya. Dan di sini juga ada rak tambahan yang dapat teman-teman gunakan untuk menaruh barang kalian saat menggunakan toilet ini ya. Dan di sini juga disediakan tisu yang teman-teman dapat gunakan dengan cara teman-teman tinggal tarik aja, nanti akan langsung keluar tisunya. Dan di sini juga untuk klosetnya sudah menggunakan model kloset duduk seperti ini ya teman-teman. Kemudian di bagian atasnya di sini juga ada dekorasi tambahan yang menambah kesan mewah ya di toilet ini teman-teman. Dan di bagian atas sini ada pengharum ruangan otomatis yang akan menyemprot secara otomatis. Dan di bagian atas ini juga ada kipas blower yang dapat difungsikan untuk mengatur sirkulasi udara. Dan di bagian sini juga ada pegangan tangan yang dapat teman-teman gunakan saat menggunakan kloset duduk. Dan di sini juga ada jendela, dan seperti ini ya teman-teman untuk tampilan dari dalam toilet kereta api Wijaya Kusuma di kelas eksekutif. Cukup mewah dan bersih ya.
Dan ini adalah daftar titik pemberhentian untuk kereta api Wijaya Kusuma dari stasiun Ketapang menuju stasiun Cilacap ya teman-teman. Dan di sini saya baru ngeh teman-teman, ternyata di eksekutif 2 yang saya naiki saat ini itu ternyata untuk langit-langitnya itu sudah berbeda ya dengan eksekutif 3, 4, dan 5 teman-teman. Di eksekutif 2 itu seperti ini teman-teman ya, untuk model langitnya itu sudah di-upgrade teman-teman ya, seperti layaknya kereta yang sudah modifikasi ya teman-teman, seperti kayak new generation itu teman-teman ya. Jadi di sini kelihatannya kerasa kayak lebih fresh ya teman-teman untuk bagian langit-langitnya ya, walaupun terbilang untuk fasilitas lainnya seperti kursi dan lain sebagainya itu masih belum upgrade ya, ataupun masih berasa tuanya teman-teman. Dan saat ini kita sudah tiba di stasiun Banyuwangi Kota teman-teman, dan di sini kita akan singgah beberapa menit ya di stasiun Banyuwangi Kota untuk proses turun naiknya penumpang. Dan nampaknya di stasiun Banyuwangi Kota ini yang naik kereta api Wijaya Kusuma cukup banyak ya pada perjalanan kali ini teman-teman. Dan setelah beberapa menit berhenti di stasiun Banyuwangi Kota untuk proses turun naiknya penumpang, saat ini kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki sudah diizinkan berangkat kembali meninggalkan stasiun Banyuwangi Kota. Dan berikutnya untuk stasiun pemberhentian kereta api Wijaya Kusuma yaitu di stasiun Rogo Jambi. Ya, yang bersangkutan nanti langsung komunikasi. Kalau kita nggak bisa bantu soalnya, nah nanti yang satunya nggak mau gitu. Iya, ya. Dan berdasarkan informasi, sebentar lagi kita akan segera singgah di stasiun pemberhentian berikutnya, yaitu stasiun Rogo Jambi. Beberapa menit untuk proses turun naiknya penumpang. Dan saat ini kita sudah singgah di stasiun Rogo Jambi teman-teman. Seperti ini ya situasi terkini di stasiun Rogo Jambi pada perjalanan kali ini. Dan setelah singgah beberapa menit di stasiun Rogo Jambi untuk proses turun naiknya penumpang, saat ini kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki pada perjalanan kali ini sudah diizinkan berangkat kembali meninggalkan stasiun Rogo Jambi. Dan untuk titik pemberhentian berikutnya untuk kereta api Wijaya Kusuma yaitu di stasiun Kali Style teman-teman. Dan ada satu stasiun ya yang dilewati ataupun untuk kereta api Wijaya Kusuma itu melintas langsung di stasiun tersebut, yaitu adalah stasiun Tamuguru yang berada di antara stasiun Rogo Jambi dan stasiun Kali Style teman-teman.
Selamat siang, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Wijaya Kusuma yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Cilacap. Perjalanan kali ini menempuh waktu 14 jam 11 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di ordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik, maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Good morning, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Wijaya Kusuma train, which will take us to our final destination at Cilacap Station. This journey taking about 40 hours 11 minutes. We remind you again that this is a smoke-free journey. Therefore, we kindly request you not to smoke in the toilets or on the platforms. Please check and double-check your belongings, ensuring nothing is left behind at the station. If there are any complaints and suggestions, kindly contact our duty officers or call the number displayed on the train's wall. Thank you for your trust in us. Enjoy your safe and comfortable journey with PT Kereta Api Indonesia. Untuk keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita hari ini, kami mengimbau Anda masing-masing untuk berdoa dengan saksama. Selamat menempuh perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih. Dear passengers, welcome to Kereta Api Indonesia. For the safety and comfort of our journey today, we encourage you individually to pray carefully. Have a pleasant journey. Thank you. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, kami informasikan bagi siapa saja yang melakukan tindakan asusila dan atau kekerasan seksual akan mendapatkan hukuman berat. Jika terdapat hal yang mengganggu kenyamanan Anda di area stasiun maupun di perjalanan kereta api, Anda dapat segera melaporkannya kepada petugas kami. Terima kasih. Based on Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence, we hereby inform that anyone who commits obscene acts and/or sexual violence will receive severe punishment. If there is anything that disturbs your comfort in the station area or during the train journey, you can immediately report it to our officer. Thank you. Pelanggan yang kami hormati, demi kenyamanan kita bersama, kami informasikan untuk Anda yang menggunakan fasilitas toilet kereta agar tidak membuang sampah di lubang kloset. Sampah dapat dibuang di tempat sampah yang telah disediakan. Terima kasih. Dear passengers, for your own convenience, we would like to remind you not to dispose any trash into the toilet. Please dispose the trash into the trash can. Thank you. Pelanggan yang kami hormati, mohon perhatikan tiket yang Anda miliki. Pastikan Anda turun sesuai dengan stasiun tujuan yang tertera dalam tiket. Bagi penumpang yang turun melebihi stasiun tujuan yang tertera di tiket, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Terima kasih. Dear passengers, please kindly check your ticket and make sure you stop at the destination station. We are sorry to let you know, if you miss your destination station, you will be awarded a penalty prescribed by the regulations. Thank you. Pelanggan yang kami hormati, demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama, kami informasikan bahwa stok kontak di kereta penumpang hanya boleh digunakan untuk perangkat berdaya rendah seperti telepon seluler, laptop, tablet, dan sejenisnya. Terima kasih. Dear passengers, for your own safety, we would like to remind you that the sockets at the passenger seat are only dedicated for any low voltage electronic devices, such as cell phone, laptop, and tablets. Thank you.
Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kalisetayo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kalisetayo, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Kalisetayo Station. If you end your trip at Kalisetayo Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip.
Dan berdasarkan informasi, sebentar lagi kita akan segera singgah di stasiun Kalisetail beberapa menit untuk proses turun naiknya penumpang. Dan saat ini kita sudah tiba di stasiun Kalisetail teman-teman. Dan seperti ini situasi terkini di stasiun Kalisetail pada perjalanan kali ini teman-teman. Terpantau cukup ramai ya untuk penumpang yang naik dari stasiun Kalisetail ini. Dan setelah beberapa menit singgah di stasiun Kalisetail untuk proses turun naiknya penumpang, saat ini kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki pada perjalanan kali ini sudah diizinkan berangkat kembali meninggalkan stasiun Kalisetail teman-teman. Dan di sini kita bersilang dengan kereta api Probowangi ya teman-teman, dari stasiun Surabaya menuju stasiun Ketapang.
Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kalibaru. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kalibaru, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Kalibaru Station. If you end your trip at Kalibaru Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Dan berdasarkan informasi, sebentar lagi kita akan segera singgah di stasiun Kalibaru beberapa menit untuk proses turun naiknya penumpang. Dan saat ini kita sudah tiba di stasiun Kalibaru teman-teman, dan seperti ini situasi terkini di stasiun Kalibaru pada perjalanan kali ini. Dan setelah singgah beberapa menit di stasiun Kalibaru untuk proses turun naiknya penumpang, saat ini kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki sudah diizinkan berangkat kembali dari stasiun Kalibaru. Dan stasiun pemberhentian berikutnya untuk kereta api Wijaya Kusuma yaitu di stasiun Jember.
Itu
Dan berdasarkan informasi, sebentar lagi kita akan segera tiba di stasiun Jember ya teman-teman. Dan sebenarnya pada perjalanan kali ini, saya itu tidak mengikuti relasi daripada kereta api Wijaya Kusuma ini ya. Artinya saya tidak sampai ke stasiun Cilacap teman-teman. Akan tetapi pada perjalanan kali ini, itu saya sampai Jember saja teman-teman. Itu artinya sebentar lagi kita akan akhiri untuk video perjalanan kita pada kesempatan kali ini teman-teman. Dan seperti biasa teman-teman ya, sebelum sampai tujuan ataupun sebelum kita akhiri untuk video perjumpaan kita kali ini, di sini saya akan memberikan sedikit kesan dan pesan kepada teman-teman selama naik kereta api Wijaya Kusuma ini dari stasiun Ketapang menuju stasiun Jember teman-teman. Dan di sini untuk kesannya terlebih dahulu ya. Untuk kesannya naik kereta api Wijaya Kusuma ini, untuk dari fasilitasnya itu menurut saya kesannya itu cukup bagus teman-teman ya. Untuk fasilitas seperti yang sudah saya tampilkan sebelumnya ya, seperti halnya toiletnya bersih, kemudian juga toiletnya cukup lumayan mewah ya, ada dekorasinya yang bagus dan lain sebagainya. Dan juga ada sedikit upgrade ya di rangkaian eksekutif 2 seperti yang saya tampilkan tadi. Di bagian platform ataupun di bagian langit-langitnya itu juga sudah ada upgradean teman-teman ya. Intinya sudah ada mulai perkembangan ya untuk bagian rangkaian kereta api Wijaya Kusuma ini teman-teman. Kemudian untuk fasilitas lainnya seperti halnya fasilitas restorasi kereta api Wijaya Kusuma ini juga terbilang cukup oke ya teman-teman, dari pelayanan dan lain sebagainya. Memang untuk di video ini belum saya tampilkan ya, tapi di video perjalanan sebelumnya yang saya naik kereta api Wijaya Kusuma juga sudah saya ekspor dan juga sudah saya tampilkan di dalam videonya teman-teman ya. Intinya untuk fasilitasnya cukup oke ya, pelayanan juga cukup oke. Namun untuk kekurangannya di kereta api Wijaya Kusuma, khususnya di bagian kereta restorasinya ya, itu tidak ada fasilitas musolanya teman-teman ya. Jadi beberapa kali saya temui untuk kereta api Wijaya Kusuma itu tidak ada fasilitas musolanya ya teman-teman di kereta restorasinya. Saya sudah pernah tanyakan juga kepada krunya ya ataupun bagian prama-praminya terkait untuk fasilitas musolanya, memang tidak ada teman-teman ya di restorasi kereta api Wijaya Kusuma. Seharusnya untuk kereta api jarak jauh seperti halnya kereta api Wijaya Kusuma ini, ada baiknya itu diberikan fasilitas ibadah ya seperti fasilitas musola. Nah itu nanti akan menjadi nilai plus lagi ya teman-teman, apalagi terbilang untuk kereta api Wijaya Kusuma ini adalah sarana kereta api yang notabene jarak jauh ya, dari stasiun Ketapang menuju stasiun Cilacap. Jadi sangat dibutuhkan untuk fasilitas musola ya, seperti halnya kereta api jarak jauh lainnya seperti kereta api Majapahit dan lain sebagainya, itu sudah ada ya teman-teman. Jadi kedepannya harapan kita untuk kereta api Wijaya Kusuma ini bisa difasilitasi ataupun di-upgrade ya kereta restorasinya supaya ada fasilitas musolanya teman-teman. Dan untuk pesan dari saya di sini bagi teman-teman yang ingin mencoba sensasi juga ya untuk naik kereta api Wijaya Kusuma baik di kelas eksekutif ataupun di kelas premiumnya, di sini saya sarankan teman-teman itu bisa cek terlebih dahulu ya untuk relasi ataupun tujuan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin menuju stasiun Jember ya dari stasiun Ketapang ataupun sebaliknya, ataupun mungkin dari Jember ke Probolinggo ataupun ke Surabaya, nah teman-teman bisa cek terlebih dahulu apakah ada tarif khusus untuk kereta api Wijaya Kusuma ini teman-teman. Karena di sini apabila teman-teman tidak mengambil kesempatan ya untuk tarif khusus di rute-rute pendek seperti yang saya sebutkan tadi, ya nanti teman-teman akan dikenai harga normal yang cukup tinggi ya teman-teman. Karena untuk tarif khusus ataupun harga tiket gosonya itu lebih murah teman-teman ya daripada tarif normalnya. Jadi saya sarankan teman-teman yang mungkin ingin berpergian jarak dekat seperti yang saya sebutkan tadi untuk relasinya, dengan naik kereta api Wijaya Kusuma ini saya sarankan teman-teman bisa cari informasi untuk tiket goso ataupun tiket tarif khusus ya teman-teman, supaya nantinya teman-teman bisa mendapatkan harga yang sesuai dengan relasi ataupun lebih murah daripada harga normalnya. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pelanggan yang kami hormati, pintu keluar berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta. Terima kasih. Dear passengers, the exit door is on the left of the train's arrival. Thank you. Pelanggan yang kami hormati, demi kenyamanan bersama, mohon untuk tidak merokok baik di dalam kereta, di toilet, maupun di bordes. Bagi penumpang yang kedapatan merokok di atas rangkaian kereta, akan kami turunkan di stasiun berikutnya. Terima kasih. Dear passengers, this is a non-smoking train. You are not allowed to smoke anywhere on the train, including the toilets or the landings. If you fail to obey this policy, it is required to disembark you at the next station. Thank you.
Pelanggan yang kami hormati. Pelanggan yang kami hormati, mohon perhatikan tiket yang Anda miliki. Pastikan Anda turun sesuai dengan stasiun tujuan yang tertera dalam tiket. Bagi penumpang yang turun melebihi stasiun tujuan yang tertera di tiket, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Terima kasih. Dear passengers, please kindly check your ticket and make sure you stop at the destination station. We're sorry to let you know, if you miss your destination station, you will be awarded a penalty prescribed by the regulations. Thank you. Dan berdasarkan informasi, sebentar lagi kita akan segera tiba di stasiun Jember. Dan saat ini kita sudah tiba di stasiun Jember teman-teman. Dan seperti ini situasi terkini di stasiun Jember pada perjalanan siang hari ini teman-teman. Terpantau sudah lumayan banyak penumpang ya yang sudah standby di stasiun Jember ini untuk menaiki kereta api Wijaya Kusuma teman-teman. Dan untuk suasana di stasiun Jember pada siang hari ini terpantau cukup gelap ya teman-teman, karena memang saat ini cuacanya sedang hujan. Dan di sini kita langsung persiapan untuk turun. Dan setelah berhenti beberapa menit di stasiun Jember, saat ini kereta api Wijaya Kusuma sudah diizinkan berangkat kembali meninggalkan stasiun Jember untuk melanjutkan perjalanan ke titik pemberhentian berikutnya ya teman-teman, sampai nantinya berakhir di stasiun Cilacap teman-teman. Dan mungkin sekian dulu teman-teman ya untuk perjumpaan kita di video perjalanan kali ini. Dan bagi teman-teman yang suka dengan konten-konten perjalanan seperti ini, jangan lupa teman-teman bisa klik tombol subscribe-nya, like video ini dan share untuk videonya ya, supaya nantinya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini seputar perjalanan naik kereta api lainnya. Dan buat teman-teman yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya, Stasiun Jember.